Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini bersama saya, Tanya Sri Fitri, kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Namun, sebelum menginjak kepada kedua materi tersebut, kita perlu mengetahui dulu apakah pengertian dari fungsi itu. Misalkan A dan B adalah dua himpunan tidak kosong. Suatu fungsi atau pemetaan f dari A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan atau mengawankan setiap unsur di A dengan tepat satu unsur di B, dan ditulis demikian. Suatu pengawanan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi apabila memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu setiap anggota A mempunyai kawan di B, dan kawan setiap anggota A di himpunan B adalah tunggal. Jadi tidaklah bisa dikatakan sebagai fungsi jika ada anggota A yang tidak mempunyai kawan di B, dan atau ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu kawan di B. Berikut adalah gambar fungsi f yang mengawankan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, di mana X elemen A dan Y elemen B. Pada gambar tersebut, A disebut daerah asal atau domain fungsi f, B disebut daerah kawan atau kodomain fungsi f. Himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan di A disebut daerah hasil atau ring. Selanjutnya, kita akan memasuki materi fungsi komposisi. Yang pertama yaitu fungsi komposisi dari dua fungsi. Sebelumnya, perhatikanlah gambar berikut. Gambar pertama adalah fungsi f dari A ke B, dan gambar kedua adalah fungsi g dari B ke C. Himpunan A yaitu 1, 2, 3 merupakan domain dari f. Himpunan R yaitu A, C, D adalah ring dari f. Himpunan B yaitu A, B, C, D merupakan kodomain dari F, sehingga ring merupakan himpunan bagian dari B, dan himpunan B tersebut juga merupakan domain dari G. Himpunan G yaitu 4, 5, 6, 7, 8 merupakan kodomain dari G. Perhatikanlah dengan cermat kedua gambar tadi, dan perhatikanlah pada panah yang nantinya akan berwarna lebih muda. Karena B kodomain dari F, tetapi juga domain dari G, maka dapat dimungkinkan terbentuknya fungsi komposisi dari kedua fungsi F dan G tersebut. Sekali lagi, perhatikan gambar panah yang berwarna lebih muda. Dengan mengerjakan F dahulu, kemudian G, maka tersusun fungsi ketiga yang memetakan anggota A ke anggota C, seperti tampak pada gambar berikut, yaitu fungsi H dari A ke C. Jadi, H merupakan fungsi tunggal yang merupakan fungsi komposisi dari F dan G, dan fungsi H itulah yang disebut sebagai fungsi komposisi. Fungsi H dapat dinyatakan dengan H sama dengan G bundaran F. Perlu diingat bahwa H sama dengan G bundaran F berarti H dapat ditentukan dengan mengerjakan F dahulu kemudian G. Begitu pula sebaliknya, jika H sama dengan F bundaran G, maka kita mengerjakan G dahulu kemudian F. Yang selanjutnya yaitu fungsi komposisi dari tiga fungsi. Pada fungsi komposisi dari tiga fungsi yaitu H bundaran G bundaran F, X, cara pengerjaannya sama dengan fungsi komposisi dari dua fungsi tadi, yaitu dimulai dengan mengerjakan yang belakang terlebih dahulu. Pada fungsi komposisi H bundaran G bundaran F, X, F dikerjakan dahulu menjadi H bundaran G, Fx. Kemudian G dikerjakan menjadi H, G, Fx. Untuk lebih
memahaminya, kita langsung saja ke contoh. Diketahui fungsi f, g, dan h dengan fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 2, gx sama dengan x plus 3, dan hx sama dengan 2x min 1. Tentukan a. F bundaran g x, b. h bundaran g bundaran fx. Cara pemecahannya untuk soal yang pertama, F bundaran G, X. Perlu kita ingat bahwa F bundaran G, X dapat kita cari dengan mengerjakan yang belakang terlebih dahulu. Sehingga F bundaran G, X dapat ditulis dengan F, G, X. F, G, X itu berarti kita mengganti masing-masing nilai X pada Fx dengan nilai Gx. Gx sama dengan X plus 3, sehingga sama dengan X plus 3 kuadrat plus 3X plus 3 min 2. Lalu kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus 6X plus 9 plus 3X plus 9 min 2 sama dengan X kuadrat plus 9X plus 16. Jadi, F bundaran Gx sama dengan X kuadrat plus 9X plus 16. Untuk soal yang kedua, pengerjaannya sama dengan yang tadi, yaitu mula-mula kita jadikan bentuk H bundaran G bundaran Fx menjadi H, G, Fx, yang berarti kita mengerjakan F dahulu. Nah, karena Fx sama dengan X kuadrat plus 3X min 2, maka kita mengganti masing-masing nilai X pada Gx dengan nilai Fx tersebut. Sehingga menjadi H, X kuadrat plus 3X min 2 plus 3. Kita sederhanakan dahulu menjadi H, X kuadrat plus 3X plus 1. Lalu, kita ganti masing-masing nilai X pada Hx dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Sehingga sama dengan 2X kuadrat plus 3X plus 1 plus 1. Sama dengan 2X kuadrat plus 6X plus 2 min 1. Sama dengan 2X kuadrat plus 6X plus 1. Sehingga H bundaran G bundaran Fx sama dengan 2X kuadrat plus 6X plus 1. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi fungsi inverse. Yang pertama, menentukan fungsi inverse. Perhatikanlah gambar berikut. Suatu fungsi f dari A ke B memasangkan X elemen A dengan Y elemen B, sehingga Y adalah peta dari X oleh F. Jika relasi dibalik dari B ke A, yaitu fungsi G dari B ke A, yang memasangkan Y elemen B dengan X elemen A, sehingga X adalah peta dari Y oleh G. Ingat bahwa inverse fungsi belum tentu merupakan suatu fungsi. Jika inverse fungsi tersebut merupakan fungsi, disebut fungsi inverse. Artinya, Y adalah fungsi inverse dari F, dan sebaliknya, F adalah fungsi inverse dari Y. Nah, suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi inverse jika Y adalah peta dari X oleh F, maka X adalah peta dari Y oleh F inverse. Untuk lebih dapat memahami lagi, kita langsung saja kepada contoh. Diketahui fungsi f dari R ke R ditentukan oleh Fx sama dengan 2x min 9. Tentukan fungsi inverse-nya. Seperti pada penjelasan yang baru saja kita bahas tadi, cara pemecahannya, kita misalkan Y bayangan dari X oleh fungsi f, maka Y sama dengan Fx sama dengan 2x min 9.
Sebagai akibatnya, X akan menjadi bayangan Y oleh fungsi f inverse. Jika fungsi fx dinyatakan dalam Y, maka diperoleh Y sama dengan 2x min 9, sehingga 2x sama dengan Y plus 9. X sama dengan Y plus 9 per 2. Jadi, f inverse Y sama dengan Y plus 9 per 2. Jika Y diganti dengan X, maka rumus inverse itu adalah f inverse X sama dengan X plus 9 per 2. Yang selanjutnya adalah fungsi inverse fungsi komposisi. Perhatikanlah gambar tersebut. Pada gambar tersebut terdapat fungsi f dari A ke B dan fungsi g dari B ke C. Fungsi h dari A ke C merupakan komposisi dari fungsi f dan g, yaitu h sama dengan g pembayaran f. Inverse dari fungsi-fungsi tersebut adalah g inverse dari C ke B dan fungsi f inverse dari B ke A. Sedangkan fungsi h inverse dari C ke A dituliskan h inverse sama dengan f inverse bundaran g inverse. Karena tadi h sama dengan g bundaran f, maka h inverse sama dengan g bundaran f inverse. Sehingga diperoleh hubungan inverse dari fungsi komposisi berikut. G bundaran f inverse sama dengan f inverse bundaran g inverse. Sebagai latihan, cobalah kerjakan latihan soal berikut. Jika f dari R ke R dan G dari R ke R ditentukan oleh fx sama dengan x min 8 dan gx sama dengan 2x plus 1, tentukan A. F bundaran gx dan y bundaran fx. B. F bundaran g inverse x. C. G bundaran f inverse x. D. F inverse x dan g inverse x. E. F inverse bundaran g inverse x. F G inverse bundaran F inverse X. Anda dapat menggunakan materi yang sudah saya jelaskan tadi mulai dari awal sebagai bahan pengerjaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan pembelajaran tadi kita mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.